Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa praktisi kelas karyawan. Alhamdulillah hari ini tanggal 6 Oktober 2022 kita bisa bertemu untuk yang pertama kali via virtual. Di mana di kesempatan kali ini kita bertemu di pertemuan yang pertama di semester Gasal 2002-2003 ya, di mana mata kuliahnya adalah mata kuliah aplikasi komputer. Nah, sebelum memulai perkuliahan, silahkan rekan-rekan karyawan, mahasiswa karyawan kampus praktisi untuk segera mengisi kehadiran di mata kuliah Aplikom ya, di e-learning Pintar Praktisi, karena sudah saya siapkan harus segera mengisi karena biar tidak dianggap telat atau tidak hadir. Baik, di sini juga sudah saya share perkenalan dosen ya, sedikit berkenalan, nama saya Devi Firmansyah, di mana kita akan bersama-sama dalam satu semester ini belajar tentang mata kuliah aplikasi komputer. Untuk lebih lanjut perkenalannya bisa kalian cek di perkenalan dosen di PowerPoint yang sudah saya share. Kemudian di yang kedua ini ada handbook tentang Microsoft Office Word ya. Forum tanya jawab dan pengumpulan tugas ya. Tugasnya dalam 1 minggu. Baik, kita akan lebih fokus ke perkenalan mata kuliah ya. Di mana mata kuliahnya adalah mata kuliah aplikasi komputer. Nah, di aplikasi komputer ini materinya atau sub-sub materinya adalah tujuan akhirnya untuk sebagai persiapan kalian untuk mengikuti ujian sertifikasi BNSP, di mana ujian kompetensi salah satu ujian kompetensi BNSP yang akan kalian ikuti adalah sub-sub ujian kompetensinya itu ada tentang Microsoft Office ya. Jadi kalau saya jelaskan di sini ada beberapa soal di mana unit kompetensi dari ujian sertifikasi BNSP itu adalah tentang Microsoft Office. Di mana seperti yang kita tahu ada Microsoft Office Word untuk mengolah kata ya. Ada Office Excel untuk mengolah angka dan ada Microsoft Office PowerPoint untuk mengolah presentasi. Oke, jadi mata kuliah ini adalah mempersiapkan kalian untuk ke arah bagaimana agar lulus ujian sertifikasi BNSP. Jadi, mohon kerjasamanya untuk aktif melihat video, aktif mengerjakan tugas, dan aktif berdiskusi di forum e-learning Pintar Praktisi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengolah kata. Ya, di mana di pengolah kata itu seperti biasa kita akan gunakan untuk aplikasinya mengolah kata yaitu Office Word ya, Microsoft Office Word. Nah, ini aplikasi mengolah kata yang cukup familiar ya, cukup terkenal ya, yang sering kalian gunakan. Nah, kita akan berkenalan dengan tampilan dari Microsoft Office Word ya, konsep dasarnya dulu ya, di mana di sini ada area-area, ada tampilan-tampilan yang harus kita kenal agar mempermudah ketika kita bekerja ya. Yang pertama di sini di ujung kiri atas ada yang namanya tampilan Quick Access Toolbar. Nah, ini Quick Access Toolbar. Cara penulisan seperti ini. Di area tengah ini ada namanya Title Bar. Title Bar ini adalah nama file ya atau nama dokumen yang disimpan ya. Defaultnya dokumen 1 disimpan di My Dokumen atau C dokumen ya. Tapi ini akan berubah sesuai dengan nama file atau nama dokumen yang kita simpan. Kemudian di sini ada area kontrol ya. Nah, kemudian di bawahnya ada tulisan file, home, insert, draw, design, layout, kemudian reference, kemudian ada mailing. Nah, ini namanya adalah menu tab ya, menu tab TAB ya, menu tab ya. Oke, berikutnya di sini ada setiap tab itu memiliki area yang berubah-ubah di bawahnya. Nah, ini dia nih. Ketika saya klik tab home, ini ada berubah ya areanya. Kemudian ada tab insert. Di sini juga berubah areanya ya. Ada tab design. Nah, area yang berubah-ubah di bawah ini namanya adalah area ribbon ya. Ribbon. Nah, kita klik. Nah, nulisnya seperti ini, ribbon. Ini bisa kita sembunyikan atau di double klik, dimunculkan, disembunyikan, dimunculkan. Nah, ini area yang berubah-ubah ini disebut dengan ribbon. Kemudian berikutnya, kalau tadi setiap tab memiliki ribbon, setiap ribbon akan terdiri dari beberapa grup ya.
Contoh misalnya, saya klik tab design. Nah, di sini ada grup dokumen formatting, grup page background. Kemudian ada di sini tab layout. Nah, ini ada grup page setup, di ribbon-nya, ada grup paragraf, dan ada grup arrange. Kalau saya klik tab insert, nah ini ada grup page, table, illustration, add-in, media. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya di area pengetikan ini ada yang namanya halaman atau page ya. Ini page ya. Sekarang kalau kita lihat di status barnya ini kita page 1 of 1. Jadi di halaman pertama dari satu halaman gitu ya. No word, masih belum ada kata yang diketikkan ya. Kemudian ini ada penggaris ya, ruler ya. Nah, itu areanya. Penggaris ini bisa kita munculkan, bisa kita sembunyikan ya. Nah, oke, seperti itu. Itu untuk area-areanya ya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan pengolahan kata, mengolah kata ya. Kan word itu pengolah kata. Misalnya di sini kita lihat dulu lah ya. Ada kata-kata praktisi. Oke. Nah, kita blok ya. Praktisi, si tulisan praktisinya sekarang sudah ada satu kata ya. Nah, one of one word, jadi satu kata ya. Praktisi. Nah, ini kata ya. Nah, kita olah. Di sini ada tab file, ada tab home, tab insert, draw, design, layout. Nah, beberapa tab ya. Nah, contoh yang pertama, di tab home ini adalah biasanya merupakan isi dari ribbon ya, isi dari grup-grupnya, perintah-perintah dasar untuk mengolah kata. Ya, seperti memperbesar huruf, memberi warna huruf, kemudian mengatur perataan, kemudian mengatur style dari huruf ya atau kata atau kalimat, kemudian mencari kalimat. Nah, itu adanya di tab home ya. Kemudian ada tab insert. Nah, tab insert ini biasanya berupa isinya grupnya itu berupa menyisipkan atau menambahkan suatu objek apapun itu. Misalnya, saya ingin menambahkan gambar, ada di tab insert ya. Saya ingin menambahkan tabel. Jadi kalau menambahkan itu pasti ada di tab insert ya. Menambahkan gitu ya. Saya ingin menambahkan objek smart art, ada di tab insert. Saya ingin menambahkan sebuah grafik, ada di tab insert ya. Seperti itu. Di tab draw, nah ini sebagian yang office-nya sudah 2019 ada di tab draw ya. Ada tab draw. Tapi kalau yang versi office-nya masih 2016 atau 2013 itu tab draw-nya tidak ada ya. Beda versinya. Kemudian tab design. Nah, kalau di tab design ini terkait dengan format dari sebuah dokumen ya. Apakah ada template-nya, ada temanya dokumen tersebut ya, ataukah warnanya, ataukah ada watermark-nya, ada page color-nya, atau ada page border-nya, garis pinggir gitu ya. Nah, ini ada di tab design. Sedangkan untuk mengatur tata letak itu ada di tab layout. Nah, seperti biasa ya. Kita ingin mengubah ukuran kertas. Ada di tab page layout, kemudian page setup grupnya, kemudian ada di sini size. Nah, oke. Ada beberapa ukuran size-nya. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengatur margin, nah ada di tab layout, grupnya page setup, kemudian ada di margin. Oke, misalnya atas bawah kanan kirinya gitu ya, ingin kita atur, kita custom gitu ya. Kemudian ada tab reference. Nah, tab reference ini berkaitan dengan daftar-daftar biasanya. Contoh, kita ingin membuat daftar isi. Nah, kita gunakan fasilitasnya table of content ya. Atau kita ingin membuat daftar gambar. Kita bisa gunakan namanya caption. Atau kita ingin membuat daftar pustaka. Nah, ada bibliografi di sini ya, seperti itu. Mengolah kata ya. Biasanya deskripsi nih. Atau kita ingin membuat surat undangan. Nah, diatur ada satu tab khusus untuk mengolah undangan. Ini namanya tab mailing. Oke, tab mailing sini ya. Oke, ada mengatur undangan berupa amplopnya seperti apa ya, label-labelnya, kemudian isi suratnya, dan siapa saja yang diundang. Ada tab review berkaitan dengan pengecekan perkataan gitu ya. Dan satu lagi ada tab view, tampilan dari si Microsoft Word-nya itu sendiri. Oke, seperti itu isi dari sebuah tab secara singkat ya. Kita lihat
di materi yang pertama, kelas mahasiswa karyawan kelas kampus praktisi, kita cek di sini ada praktisi ya. Nah, kalau kita ingin mengubah suatu kata, objek kata, maka langkah yang pertama adalah kita harus blok dulu. Nah, di blok dulu ya objek katanya. Oke. Di sini kita yang paling dasar dulu lah ya. Yang pertama, ketika kita ingin mengubah sebuah objek, kita blok dulu, kemudian hurufnya. Yang pertama ada di tab home, grupnya font. Nah, kata ya font. Nah, maka huruf atau font ya. Maka di sini pertama kita bisa mengubah jenis hurufnya dulu. Oke. Disesuaikan ya. Apakah formal atau non formal? Oke, dipilih di sini. Kemudian ukurannya. Oke, ukurannya sip ya. Atau bisa kita gunakan ini subscript atau superscript. Nah, di sini ada subscript atau superscript di sini ya. Bisa atau warnanya bisa kita ubah. Nah, bisa warnanya kita bisa ubah ya. Kemudian mau di bold. Oke, mau di garis dimiringkan ya, italic. Nah, atau mau underline. Nah, boleh seperti itu ya. Tapi di blok dulu ya. Kemudian bisa perataannya disimpan di sebelah kiri, rata kiri atau rata kanan. Nah, right ya, rata kanan atau di tengah center. Nah, oke. Seperti ini bisa ya. Kemudian bisa kita atur juga misalnya lebih jauh lagi. Nah, ada pertanyaan nih, Pak, gimana kalau saya ingin mengatur lebih jauh tentang si tulisan ini, si huruf ini, si kata ini? Itu biasanya kita bisa atur dengan klik dialog box-nya. Nah, di sini bisa kita atur ya. Misalnya tadi bisa kita kasih efek ya. Misalnya ada coretan. Nah, seperti ini ya. Ketika klik OK, ada coretan seperti ini ya. Atau coretannya ingin dua, Pak, di garisnya ada dua, Pak. Bisa kita dialog box di sini ada double strike through di sini ya. Dua seperti ini. Oke. Atau misalnya ada tulisan lagi. Nah, tulisannya CO2 misalnya, CO2. Nah, CO2-nya ingin seperti apa namanya? Tulisan yang kimia gitu ya. Nah, bisa kita atur di sini ya. Double strike through-nya kita hilangkan, kemudian tulisan apa yang ingin disimpan di atas di bawah. Nah, misalnya saya tanya CO2 itu apa? Huruf apanya atau kata apa, huruf apa yang di atas di bawah. Kita lihat ya. Oke. Nah, huruf 2-nya yang di bawah, Pak, misalnya ya. Nah, huruf 2-nya yang di bawah. Nah, maka di sini ini ada istilahnya kalau di bawah itu adalah subscript. Nah, ini ya, subscript. Jadi 2-nya diletakkan di bawah. Nah, atau misalnya kalau kalian biasa menuliskan pukul atau jam misalnya. Jam 13.00. Nah, 00 itu biasanya di atas. Nah, berarti itu istilahnya superscript seperti ini ya. Nah, itu pengaturan untuk tulisan ya, huruf atau kata ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk tulisan-tulisan ini sebetulnya saya sudah share di apa namanya? E-learning kampus praktisi. Nah, kalian bisa download di sini handbooknya Microsoft Office Word. Kemudian kalian bisa lebih jauh mengenal tentang bagaimana cara mengatur huruf. Misalnya seperti yang kita ketahui ada shortcut yang bisa kita gunakan ya. Misalnya di sini ada tulisannya mahasiswa karyawan kampus praktisi. Praktisi. Nah, ini kita bisa blok. Misalnya nih, Pak, kita ingin tulisannya ingin jadi huruf besar, menambah besar, berarti kontrol kurung siku buka atau kurung siku tutup. Bisa itu untuk memperbesar, memperkecil ya. Nah, oke. Atau misalnya shortcut untuk membold, berarti kontrol B gitu ya. Underline berarti kontrol U. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau ingin misalnya tadi subscript superscript bisa diatur kita gini ya. Misalnya tulisannya 13.00. Nah,
si 00-nya kita blok dulu ya menggunakan shift. Nah, shift kita blok dulu. Shift ditekan, kemudian arah panah ke kanan atau ke kiri untuk memblok ya. Nah, kalau sudah terblok, subscript superscript itu bisa menggunakan Ctrl Shift tambah. Nah, atau dibalikin lagi Pak, Ctrl Shift sama dengan seperti itu ya. Kalau ingin subscript, Ctrl saja seperti itu, tidak pakai Shift ya. Balikan lagi Pak. Nah, itu ada shortcutnya ya. Seperti biasalah kalau kalian mengcopy Ctrl C gitu ya. Kalau ingin mencetak Ctrl P, ingin simpan Ctrl S gitu ya, save gitu. Membuka dokumen Ctrl O open. Nah, itu adalah shortcut atau hotkey atau jalan pintas keyboard ya untuk mengolah perintah seperti itu ya. Nah, harapannya nanti nih ketika ujian BNSP kalian bisa membuat surat undangan seperti ini surat undangannya ya. Kan di sini ada memasukkan gambar berarti objek, berarti ada di tab insert gitu ya. Kemudian ini tulisannya rata tengah ya, center. Kemudian ini menyisipkan email. Nah, gitu ya. Kemudian ini ada rata kiri. Nah, kemudian di sini ada tabel. Tabel menambahkan tabel berarti ada di tab insert gitu ya. Kemudian ini kalau kalian lihat rapi gitu ya, berarti ini rata kiri kanan ya, justify, rata kiri kanan, justify ya. Nah, di sini kalian minimal bisa membuat surat seperti ini. Oke, kalau saya jelaskan, ini tadi ya, ini ada di tab insert untuk memasukkan image, ini email, hyperlink juga sama di tab insert gitu ya. Kemudian ini tabel, ada di tab insert juga. Nah, ini untuk perataan yang lainnya tidak ada yang aneh-aneh ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi ada tentang picture ya. Nah, jadi kita sisipkan gambar di sini ya, insert picture. Kemudian kita mau download dulu boleh ya di online atau ada di dalam komputer. Oke, seperti itu. Nah, oke, gambarnya yang mana? Nah, silahkan ya gambarnya gambar perusahaan nanti kalian download dulu kemudian dicari. Misalnya contoh saya ambil yang ini misalnya. Gambar. Nah, misalnya lah contoh ya. Oke. Nah, ini gambar contoh perusahaan. Nah, ya. Agar kalian bisa mengatur posisinya, gambarnya letakkan di behind text. Nah, jadi kalian bisa atur sesuai tempatnya di mana ya. Kemudian tadi ada tabel ya, ada tabel. Sama untuk tabel juga ada di tab insert. Nah, ini tabelnya ya.